Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sri Maulani Sitompul dengan NIM 11920721473 dari kelas Ilmu Hukum B semester 6. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Laut yaitu Bapak Dr. Muhammad Darwis SHI SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari hukum laut yang pertama yaitu garis pangkal atau baseline. Pengertian garis pangkal menurut UNCLOS 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air terendah atau low water line, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya yaitu zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Garis pangkal ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu garis pangkal biasa atau normal baseline. Garis pangkal biasa ini garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut yang mengikuti liku atau morfologi pantai pada mulut sungai teluk yang lebar. Mulutnya tidak lebih dari 24 mil dan pelabuhan garis air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. Yang kedua itu garis pangkal lurus atau strike baseline. Garis pangkal lurus ini yaitu garis air terendah yang menghubungkan titik-titik pangkal berupa titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. Yang ketiga, garis pangkal penutup atau closing line. Garis pangkal penutup ini dalam konteks garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis penutup yang dibedakan ke dalam garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan, dan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Yang ketiga itu garis pangkal lurus kepulauan. Selanjutnya yaitu perairan pedalaman. Pengertian perairan pedalaman ini, perairan yang terletak ke arah dalam dari garis batas pengukur laut teritorial atau pengukur zona-zona maritim lainnya. Secara umum tersebut dari teluk, muara dan pelabuhan dan perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus atau strike baseline. Terdapat beberapa bagian laut yang masuk dalam perairan pedalaman antara lain yang pertama teluk, yang kedua sungai, yang ketiga kanal, yang keempat muara, dan yang kelima pelabuhan. Yaitu perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup melekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. Yang selanjutnya itu perairan kepulauan. Negara kepulauan. Negara kepulauan yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dapat mencakup pulau-pulau lainnya. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan, dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lain dengan erat, sehingga membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik. Yang keempat, laut teritorial. Laut teritorial atau perairan teritorial dalam bahasa Inggris adalah territorial sea. Adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain daratan dan perairan pedalamannya. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina, laut teritorial meliputi pula jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauannya. Dinamakan perairan internal termasuk dalam laut teritorial. Pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea.
Yang materi selanjutnya yaitu status hukum laut teritorial. Tetap mengikuti hak internasional seperti hak lintas damai kapal-kapal asing yang berlayar melalui perairan Indonesia, seperti pipa-pipa dan kabel-kabel yang telah ada di dasar laut. Materi selanjutnya itu zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dan dapat melaksanakan hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi dari 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. ZII atau zona ekonomi eksklusif adalah suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut. Di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut. Berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu atau Undang-Undang Kelautan, dengan diberlakukan zona ekonomi eksklusif ini, maka seluruh kekayaan alam yang berada di dalam zona laut tersebut adalah milik negara pantai, di mana di dalamnya itu berlaku pula seluruh bentuk kebijakan hukum yang di dalamnya terdapat peraturan mengenai kebebasan bernavigasi, juga terbang di atas wilayah tersebut, serta melakukan aktivitas penanaman kabel dan pipa di bawah laut. Selanjutnya yaitu laut lepas. Laut lepas itu adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, atau perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Hakikatnya, laut lepas hanya dapat digunakan untuk tujuan damai. Dan tidak ada satu negara pun yang berwenang menerapkan kedaulatan di atas wilayah laut lepas. Asas dasar laut lepas yang pertama yaitu res nullus, bahwa laut lepas adalah bebas karena tidak ada yang memilikinya. Yang kedua itu res communis, bahwa laut lepas adalah milik bersama karena itu negara-negara bebas menggunakannya. Sebagai bagian dari domain publik internasional, sifat kegunaan laut dapat digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat internasional. Prinsip laut lepas yaitu prinsip dari setiap negara yang memiliki kebebasan di laut lepas yang mencakup. Yang pertama itu kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa di bawah laut, kebebasan untuk membangun pulau buatan berdasarkan hukum internasional, kebebasan untuk menangkap ikan berdasarkan hukum internasional, kebebasan untuk melakukan riset ilmiah berdasarkan hukum internasional. Selanjutnya itu aspek positif dari perbatasan. Yang pertama itu aspek batas wilayah negara. Secara geografi, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.